Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya dalam Sapaan Gembala GKI. Saya adalah Penatua Romeo Wibowo. Saya calon pendeta di GKI Sion Tasikmalaya. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu, apa itu cakap? Cakap, apa itu cakap? Cakap itu mahir, ahli, kompeten, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tidak hanya sekedar bisa, tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar menguasai bidangnya. Itu adalah cakap. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita ini cakap di bidang kita masing-masing? Saya teringat perkataan seorang ahli bela diri bernama Bruce Lee. Dia mengatakan begini, saya tidak takut kepada orang yang berlatih 10.000 jurus sekali. Tapi saya takut kepada orang yang berlatih 1 jurus namun diulang 10.000 kali. Jadi yang berbahaya itu adalah orang yang fokus, orang yang menekuni bidangnya, terus diasah, dilatih, diulang, terus diulang, dilatih dan dilatih terus menerus sampai dia benar-benar mahir dan menguasainya. Itu yang menakutkan dan berbahaya. Berbeda dengan orang yang banyak bisa, banyak tahu, tapi hanya sekedar bisa dan sekedar tahu. Itu tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu menakutkan. Jadi untuk menjadi ahli, seseorang perlu fokus, konsisten, tekun, melatih terus-menerus bidang yang digelutinya sampai benar-benar menguasainya. Masalahnya di dunia ini ada banyak orang bisa, ada banyak orang tahu, tapi sekedar bisa, sekedar tahu, sehingga hidupnya tidak terlalu berdampak. Mari kita menjadi orang yang ahli, orang yang menguasai bidang kita masing-masing, orang yang cakap, orang yang mahir, sehingga hidup kita akan berdampak, hidup kita menginspirasi banyak orang. Dulu dosen saya di seminari pernah mengatakan begini, tidak masalah seorang pendeta tidak tahu tentang ekonomi, tidak tahu tentang geopolitik, tidak tahu tentang pertanian, tidak masalah. Jemaat bisa memakluminya karena itu bukan bidangnya. Tapi celakalah seorang pendeta tidak tahu tentang Alkitab, yang diketahuinya justru ekonomi, investasi, dan macam-macam. Jemaat susah untuk memakluminya karena itu bidang Anda. Jadi Bapak Ibu saudara, mari kita ini cakap, ahli di bidang kita masing-masing. Apapun profesi kita, tekuni itu, latih terus-menerus, asah terus-menerus, berlatih terus-menerus, belajar terus-menerus, sampai kita benar-benar menjadi mahir dan ahli. Cakap. Nah, kalau kita sudah cakap, sudah mahir, sudah ahli di bidang kita, apa yang akan terjadi dengan kita? Amsal tadi mengatakan kalimat selanjutnya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang mahir, orang yang cakap itu dibutuhkan. Karena dibutuhkan, dia akan dicari. Dia bukan yang mencari. Lazimnya kan orang mencari pekerjaan, mencari uang, mencari posisi. Tapi bagi orang yang cakap, bagi orang yang ahli, posisilah yang akan mencarinya.
Uanglah yang akan mencarinya, kedudukanlah yang akan mencarinya, karena dia dibutuhkan. Bapak Ibu coba renungkan, mengapa seorang Cristiano Ronaldo, pemain bola itu, dibayar begitu mahal? Bayarannya itu 3,3 triliun setahun. Itu sama dengan 278 miliar per bulan, 9 miliar per hari, atau 100.000 per detik. Bayangkan, per detik 100.000, dibayar begitu mahal. Mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena Cristiano Ronaldo adalah mahir, ahli, cakap di bidangnya, yaitu bermain bola. Coba kalau dia tidak cakap, hanya sekedar bisa, tentu dia tidak akan mendapatkan privilege, tidak akan mendapatkan gaji, uang sebesar itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita menjadi cakap di bidang kita masing-masing, karena dengan kecakapan kita akan membuka jalan berkat kita sendiri. Di hadapan raja-raja kita akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya mengutip perkataan seorang filsuf dari Roma bernama Seneca. Dia mengatakan begini, "Luck is what happen when preparation meet opportunity." Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika preparation, persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kesempatan itu kita nggak bisa mengatur. Kesempatan itu wilayahnya Tuhan. Yang kita bisa atur itu adalah diri kita. Jika dalam hidup ini kita mempersiapkan diri, berlatih terus-menerus, belajar terus-menerus sampai menjadi ahli, menjadi cakap, maka ketika kesempatan itu datang, terjadilah yang namanya keberuntungan itu. Jadi keberuntungan itu bukan suatu yang datang tiba-tiba seperti uang atau emas jatuh dari langit. Itu mustahil. Mari kita ciptakan keberuntungan yang masuk akal, yaitu ketika kita sudah mempersiapkan diri kita sedemikian rupa menjadi seorang yang cakap, menjadi seorang yang ahli, maka ketika kesempatan itu datang, terjadilah sebuah keberuntungan. Apapun bidang kita, entah seorang pendeta, entah seorang pelajar, seorang sales, seorang tukang cukur rambut, seorang akuntan, apapun itu, jadilah orang yang cakap. Karena dengan kecakapan itu, kita membuka jalan berkat bagi diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus memampukan menolong kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menghidupi, melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.